Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20. Nama saya Muhammad Abin Maulana dengan NIM 187231113 dan teman saya Dato Raja Mulia dengan NIM 187231110. Di sini kami akan mempresentasikan tugas atau proyek UAS kami, analisis dan visualisasi data tentang predicting customer class using customer lifetime value with random forest algorithm. Oke, jadi untuk latar belakangnya ini perkembangan dunia e-commerce itu membuat perusahaan bersaing ketat dalam mempertahankan pelanggannya. Untuk membangun relationship management atau CRM yang efektif, perusahaan perlu memahami nilai pelanggan dari waktu ke waktu. Contohnya seperti banyaknya retailer online meningkatkan persaingan bisnis, lalu biaya mendapatkan pelanggan baru lebih tinggi daripada biaya mempertahankan pelanggan lama, lalu pentingnya mengetahui pelanggan bernilai tinggi. Customer lifetime value atau CLV dapat mengukur nilai ekonomi pelanggan selama hubungan bisnis. Dan yang terakhir, klasifikasi pelanggan berdasarkan CLV membantu strategi promosi dan loyalitas. Selanjutnya ke tujuan dan permasalahan. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi untuk mengklasifikasikan pelanggan berdasarkan nilai customer lifetime value atau CLV menggunakan algoritma random forest atau RF. Jadi di sini gunanya untuk menentukan kelas pelanggan bernilai tinggi, high class, dan rendah, yaitu low class. Lalu menggunakan dataset global Superstore selama 4 tahun, 2011 hingga 2014. Lalu menerapkan random forest classifier dan random search hyperparameter tuning. Dan yang terakhir, membandingkan hasilnya dengan algoritma ADABUS. Lanjut, Customer Lifetime Value atau CLV itu adalah nilai ekonomi total yang dihasilkan pelanggan selama masa hubungan dengan perusahaan. Ini digunakan dalam strategi CRM, segmentasi, dan promosi. Juga untuk mengukur nilai pelanggan berdasarkan perilaku historisnya. Random Forest Algorithm. Random Forest adalah algoritma ensemble learning berbasis banyak pohon keputusan yang bekerja dengan mengambil hasil voting dari tiap pohon untuk menghasilkan prediksi akhir. Nah, random forest algorithm ini juga termasuk keluarga ensemble algorithm atau gabungan banyak model. Dia bekerja dengan mengambil sampel data acak atau bootstrap sampling, juga melatih banyak desain trees, dan melakukan voting mayoritas untuk hasil akhir. Kelebihannya itu akurat untuk data kompleks, mengurangi resiko overfitting, dan dapat mengukur feature importance. Selanjutnya ada random search dan ada boost untuk pembanding. Untuk meningkatkan performa digunakan random search dalam memilih kombinasi hyperparameter terbaik. Untuk random search berguna untuk mencari kombinasi parameter acak untuk efisiensi waktu, lalu juga lebih cepat daripada grid search. Hyperparameternya juga kita optimalkan. Lalu ada boost untuk algoritma pembanding berbasis boosting dan fokus memperbaiki kesalahan model sebelumnya. Selanjutnya ada metodologi penelitian, data dan sumber data. Jadi kita menggunakan dataset yang berasal dari dari Kaggle, yaitu Global Superstore Dataset, berisi transaksi pelanggan global selama 4 tahun. Di sini total rekornya ada 51.290 baris transaksi, jumlah atributnya ada 24 kolom, rentan waktu dari 1 Januari 2011 hingga 12 Desember 2014. Kolom utama yang digunakan ada product name, sales quantity, discount, profit, shipping cost, order priority. Data pelanggannya diperkirakan sekitar 1.500 customer dan tidak ada duplikasi data. Selanjutnya ada metodologi penelitian ini tahapan pre-processing. Jadi langkah awal dalam bangun model adalah pembersihan dan persiapan data. Jadi kita melakukan cleaning atau hapus kolom dengan terlalu banyak nilai unik, misalnya city dan country. Lalu transformasi tanggal, ubah ke former date time. Lalu agresi, yang pertama buat dataset order per transaksi, lalu buat dataset customer per pelanggan. Lalu ada feature engineering, yaitu menghitung resensi, frekuensi, dan monetary atau RFM, dan menghitung CLV berdasarkan rumus.
Ada discretization, ubah CLV menjadi customer class. Ada yang pertama high class dan ada low class. Lalu encoding untuk mengubah kategori menjadi numerik atau one shot encoding. Selanjutnya ada pemodelan hyperparameter tuning. Jadi model utama yang digunakan itu adalah random forest classifier. Ini dilatih menggunakan dataset hasil processing. Untuk hyperparameternya menggunakan criterion, instalasinya entropi Gini, base parameternya menggunakan Gini, dan seterusnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk metodologi penelitian bagian evaluasi dan hasil, itu performa modelnya diukur dengan metrik klasifikasi, yaitu akurasi, presisi, recall, dan Evans score. Nah, dapat dilihat di sini untuk random forest model dan akurasinya, yang pertama itu default, menggunakan default hyperparameter, itu akurasinya 81,46. Lalu selected feature using feature selection with default hyperparameter itu 82,26% naik. Lalu menggunakan random search based hyperparameter set itu tertinggi menggunakan 8 dengan akurasi 84,27%. Lalu di sini yang terendah menggunakan ada boost model yaitu 78,21%. Lalu sesuai dengan label tadi yang 0 high class, 1 low class untuk precision recall dan Evans score-nya. Yang high class itu precisionnya di 93,65, recall-nya di 79,45, lalu Evans score-nya di 85,96. Sedangkan yang low class customer itu precisionnya di 74,34, recall-nya di 91,70, lalu Evans score-nya di 82,12. Next. Oke, selanjutnya ini ada rolling window feature target design, yaitu analisis menggunakan model rolling window, di mana 2 tahun aktivitas pelanggan itu digunakan untuk memprediksi customer lifetime value pada tahun berikutnya. Nah, ini dapat dilihat dari visualisasinya, fitur trainingnya itu 2011 sampai 2012 dan targetnya di 2013. Lalu untuk yang testing itu 2012 sampai 2013 dan targetnya 2014. Nah, ini mengikuti dari jurnal ya. Next. Oke, selanjutnya itu ada annual order volume atau volume order selama tahunan. Di sini menunjukkan pola pertemuan aktivitas pelanggan yang stabil dan juga memastikan permodalan customer lifetime value yang andal. Nah, dapat dilihat di sini, ini hasil implementasi sendiri ya, mandiri, menunjukkan bahwa setiap tahun itu mengalami kenaikan ya, dan lonjakan yang terbesar itu pada tahun 2014. Next. Nah, selanjutnya itu ada customer purchase frequency, yaitu frekuensi pembelian customer. Di sini sebagian besar pelanggan adalah pembeli frekuensi rendah, membentuk pola ekor panjang yang penting untuk segmentasi customer lifetime value. Bisa dilihat dari visualisasi histogram yang sudah dibuat, dari number of customer-nya di setting paling tinggi 200, itu frekuensi ordernya di yang rendah ya 2,5. Nah, distribusi left skewed itu 1 sampai 5 transaksi paling banyak, lalu pelanggan yang sangat aktif itu lebih dari sama dengan 10 order, sangat sedikit ya, untuk yang lebih dari sama dengan 10 order. Lalu distribusi ini menjelaskan kenapa frekuensi menjadi fitur yang paling penting nantinya. Next. Selanjutnya itu ada target variable creation atau binary customer lifetime value. Ini dihitung dari revenue kali frekuensi per resensi plus 1. Lalu untuk discretization itu mengikuti paper. Nah, lalu untuk high CLV-nya itu sama dengan 0 atau lebih besar dari sama dengan median. Nah, untuk yang low CLV-nya itu 1 atau lebih lebih kecil dari median, lalu di split untuk memunculkan proporsi yang cukup seimbang. Nah, dapat dilihat dari tabel visualisasi di bawah, dari revenue, profit, discount, shipping cost, frekuensi, resensi, dan customer class-nya. Next. Lalu selanjutnya itu ada selected predictive feature. Di sini memilih fitur important dari fitur yang dipilih ya.
Yang pertama itu ada frekuensi, revenue, shipping cost, discount, profit, dan resensi. Lalu untuk importance-nya sendiri itu di frekuensi ada di 0,24, revenue di 0,23, shipping cost di 0,19, diskon di 0,12, profit di 0,10, lalu resensi di 0,09. Jadi yang paling tinggi itu adalah frekuensi. Next. Lalu di sini untuk random forest hyperparameter optimization yaitu model model optimal menggunakan decision tree yang lebih dalam dan ukuran assemble yang lebih besar 800 pohon dan depth-nya di 30 menggunakan randomized search CV 40 iterations dan 3 fold. Lalu untuk parameter space-nya mengikuti jurnal yaitu eh, dapat dilihat di tabel 4 ada in estimator, mean sample split, mean sample leaf, max feature, max depth, critician, dan bootstrap. Dapat dilihat juga untuk inisialisasi hyperparameter range-nya itu dari critician-nya, max depth-nya, max features-nya, mean sample leaf, mean sample split, and estimator, dan bootstrap-nya. Yang di atas, lalu yang di bawah ini adalah base hyperparameternya. Next. Oke, selanjutnya itu model evaluation result. Di sini hasilnya model bekerja dengan baik dan sangat kuat dalam mengidentifikasi pelanggan customer lifetime value rendah yang membantu mengoptimalkan biaya pemasaran. Nah, dapat dilihat di sini untuk classification reportnya, akurasinya ini sebesar 85,79%, lalu precisionnya untuk yang low CLV itu 88,94%, lalu recallnya itu 81,72, lalu advance score-nya di 85,18. Next. Oke, selanjutnya final feature contribution. Di sini ada visualisasi dari fitur importance tadi yang udah ada di table. Jadi urutan yang paling penting itu ada frekuensi, lalu revenue, lalu shipping cost, lalu diskon, lalu profit, lalu resensi. Next. Oke, eh, jadi di sini untuk diskusi dan interpretasinya. Jadi untuk hasil yang kami telah coba tadi, implementasi mandiri itu lumayan sama persis dengan yang ada di jurnal, hanya beda eh, beberapa, beda dikit lah, hanya beda paling 0, berapa persen karena menggunakan dataset yang sama dan kemungkinan juga belum diupdate gitu. Jadi kami ambil tarik kesimpulan bahwasannya CLV itu dapat diprediksi cukup akurat menggunakan variabel transaksi. Lalu pembeli dengan transaksi rutin itu cenderung high CLV atau customer lifetime value-nya tinggi. Jadi setara dengan logikanya. Kalau misalnya mereka kelasnya tinggi berarti ya mereka sering beli. Kalau kelasnya low berarti dia frekuensinya rendah, frekuensi pembeliannya. Lalu dapat dinilai juga bahwasannya modelnya itu efektif untuk segmentasi pelanggan di marketing campaign. Lalu beberapa misclassification itu terjadi pada pelanggan low CLV dengan pembelian yang tidak teratur karena kontribusi di resensinya rendah. Nah, jadi dari situ kami bisa menarik kesimpulan next. Kami Oke, jadi dari situ kami bisa menarik kesimpulan bahwasannya yang pertama itu Random Forest dapat mengklasifikasikan pelanggan berdasarkan CLV dengan akurasi yang tadi telah dicoba yaitu 85,79%. Lalu untuk fitur terpentingnya di sini kami mengambil dua yang paling tinggi itu frekuensi dan revenue. Lalu selanjutnya model membantu company memprioritaskan pelanggan bernilai tinggi dan menghemat biaya retensi. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan untuk final progress dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.